warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kirami usanillah. Muallif hadal kitab. Wa min jami'il masyayikh muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam law mata mayyitin wa alaihi dainun lam yujib ala walihi qada'uhu min malihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pengajian di subuh yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ahli-ahli yang bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian kitab Daqaiqul Akhbar, yang mana pada pagi hari ini ada pertanyaan dari sebagian riwayat. Nah, di sini disebutkan wasu'ila ba'dul ulama, dan ditanya sebagian ulama dari pertanyaan anir ruh ba'dal maut, dari urusan arwah atau ruh setelah wafat. Nah, pertanyaannya, kemana atau di mana ini ruh ditempatkan setelah jasad ini diwafatkan? Ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, maka para ulama menjawab, inna arwahil anbiya fi jannati ad. Menjawab bahwa setiap ruh itu beda-beda penempatannya, tergantung bagaimana kadar amal ketika ia masih hidup, hadirin. Nah, jadi penempatan ruh itu tempatnya itu berbeda-beda, tergantung kadar amal masing-masing. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang masalah ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nah, bahasa gitu. Jadi kalau ada orang yang membahas tentang masalah ruh, itu jangan sampai mendetail sedetail mungkin, karena ruh itu urusan min amri rabbi, itu urusan aku, kata Allah. Nah, dari sini hadirin, dari ayat ini bisa kita tarik benang bahwa ruh bukanlah makhluk. Nah, ini ngaji tauhid dulu. Ruh itu bukan makhluk. Awas. Ruh itu bukanlah makhluk, karena ruh adalah min amri rabbi, bahasa Al-Qur'annya. Ruh itu min amri rabbi, kata Allah. Itu urusan Allah, dan perintah Allah dari sini disebut dengan kalam. Tuh, jadi sekali lagi, ruh itu bukan
bukan makhluk. Jelas dalam ayat kulir ruhu min amri robbi. Nah, bahasa min amri robbi di sini urusan Allah itu, Pak. Urusan ruh itu urusan Allah. Urusan ruh itu urusan aku, kata Allah. Perintah Allah di sini, di ayat ini disebut dengan kalam. Dan kalamullah nih min amri robbi bersifat kodim. Nah, kodim itu dahulu. Nah, berarti sudah jelas bahwa kalamullah bukanlah makhluk, karena ruh itu amrullah. Nah, berarti makna ayat ini hadirin, wa yus'aluna ka'anir ruh qulir ruh min amri rabbi, dari makna ayat ini adalah dari Tuhanku, min amri rabbi, dengan kalimat kun. Dan sesungguhnya perintah amri ini kebagi dua. Nah, satu nih, ini ada yang disebut dengan amri iltijam. Iltijam itu perintah yang memang tetap, perintah Allah tapi tetap. Seperti apa? Seperti sholat, itu kan perintah tetap. Sholat, zakat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban ini perintah yang Allah sudah tetapkan disebut dengan iltizam. Nah, ini dari ayat ini. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan amri takwin. Nah, takwin itu semacam perintah Allah dengan kata kun dalam Al-Quran. Nah, maka itu disebut dengan perintah kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Nah, itu perintah takwin. Nah, dari sini bahwa ruh hadirin itu urusan Allah. Maka di sini jangan sampai kita membahas tentang masalah ruh sedetail mungkin, karena itu ruh adalah urusan Allah. Nah, sebagian ini adalah hanya segelintir saja. Nah, di sini ada pertanyaan tadi, melanjutkan wasuila badul ulama anil arwahi ba'dal maut. Di manakah penempatan ruh hadirin setelah Allah memisahkan dengan jasadnya? Tuh. Faqala inna arwahil anbiya fi jannati adnin. Ruhnya para nabi satu itu di surga Aden. Nah, wa arwahu syuhada, ruhnya para syuhada yang mati syahid itu fi wastil jannati fi hawasili tuyuri hadrin yatiruna fil jannah ayasyusau. Ruhnya para syuhada yang meninggal dalam perang sabilillah itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat di surga yang mana tetap berada di dalam perut burung, yang mana burung ini adalah warnanya hijau dan terus ini selalu mengelilingi surga kemanapun burung itu terbang. Itu ruh orang yang meninggal syahid itu Allah tempatkan di dalam perut burung yang luar biasa, masya Allah. Ini ruh para syuhada. Nah, yang ketiga, ruh itu wa arwahul auladanil mu'minin, ruhnya orang-orang mukmin, anak orang-orang mukmin. Ya, ada kan yang meninggal itu anak kecil yang masih dalam usia belum balik. Nah, ini ruhnya oleh Allah dibeda tempatkan. Fi hawasili ansopidil jannati inda jabalil miski. Itu Allah tempatkan ruh anak-anak mukmin ini yaitu di dalam perut burung pipit. Ya, inda jabalil miski. Nah, makanya ketika ada anak meninggal Pak sebelum usia balik, itu sudah jaminan Allah masukkan ke surga. Nanti di depan bakal dibahas nih bagaimana musibah yang menimpa ke seseorang mukmin ketika anaknya dicabut ruhnya oleh Allah sebelum usia balik. Nah, dalam satu riwayat dikatakan bahwa nanti ketika kita di mahsyar, di padang mahsyar, anak-anak ini yang kita ridho mengikhlaskan kepergian beliau di masa anak kecil, di usia kecil, maka kita ridho dengan meninggalnya anak kita, maka nanti di mahsyar anak ini bakal memberikan syafaat. Nanti di depan nih masalah ini. Nah, ini sebagian riwayat mengatakan ruhnya anak-anak mukmin ini Allah tepatkan di dalam perut burung pipit yang berada di surga.
Lalu bagaimana kalau yang meninggalnya itu anaknya itu hadirin adalah anak orang musyrikin, bapaknya bukan mukmin tapi anaknya sudah wafat sebelum balik, berarti kan belum ketaklid balik kan. Nah, wa arwahu auladil musyrikin, ruhnya anak-anak orang-orang musyrik tetap yataraddaduna laisa lahum makanun mahsusun, Allah itu membulak-balik laisa lahum makanun mahsud, Allah tidak memberikan tempat yang khusus. Bahkan sebagian riwayat itu di dalam surga, dalam burung itu. Nah, wa arwahu alladzina alaihim dinun. Nah, ini yang akan kita bahas berpanjang. Wa arwahu alladzina alaihim, dan ruhnya orang-orang mukmin, wa yakuluna amwalan nasi bil batili muallaqatun fil hawa, orang mukmin yang punya hutang. Nih, ruh orang mukmin punya hutang, wa yakuluna amwalan nas, lalu dia memakan sebagian harta manusia bil batil, dengan cara batil, muallaqatun itu Allah gantung fil hawa, di antara langit dan bumi. La tasilu ila jannati wala pisama, gak sampai ke surga, wala ila samai, dan gak sampai ke langit. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, ini ruhnya orang mukmin yang masih punya sangkut paut hutang pihutang, baik itu hutang finansial ataupun hutang saling pernah menyakiti belum dimaafkan. Ini pil hawa muallaqatun, Allah gantung. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah gantung, ke surga gak nyampe, ke langit gak nyampe, ke bumi gak nyampe, di awang-awang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, ini ngeri. Nah, ini akan kita bahas tentang masalah ruh nih, supaya kita nanti penempatan ruh kita dimasukkan ke surga, jangan sampai kita mengapung di awang-awang. Yes. Orang mukmin yang paling ditakutin ketika wafat itu adalah meninggalkan hutang. Nah kan, hak bagi mayit itu terhadap tirkah Pak, terhadap peninggalannya. Nah, kita bahas dulu fikih sebentar. Hak bagi mayit terhadap tirkahnya. Tirkah itu harta peninggalan. Nah, satu, ada yang disebut dengan ainut tirkah. Ain tirkah itu kalau si mayit wafat, ya kan, hak peninggalan yang dia tinggalkan, maka haknya harus terpenuhi. Nih, jangan sampai kita salah menerapkan aturan. Hak mayit terhadap tirkahnya, satu, ada yang disebut dengan ainut tirkah. Ain itu adalah seperti kalau si mayit dulu ketika hidupnya, itu orang ketika hidup ia menggadai motor. Oh, ia punya gadai, berarti kan menggadaikan motor, berarti kan belum ditebus, berarti hutang kan? Ya, hutang. Maka ketika si mayit sebelum dikuburkan, maka ainut tirkah ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Oh, si A ini ketika itu pernah menggadai motor, belum dibayar. Nah, tirkahnya ini langsung berapa juta? 2 juta misalkan gadai motor, langsung lunasin. Itu ain tirkah. Atau ketika ia hidup, zakatnya terus belum pernah bayar zakat, sedangkan dia sudah nisab, maka saat itu juga itu mesti dibayarkan nisabnya. Kalau memang masih utuh ya, masih utuh. Itu yang pertama harus diprioritaskan. Bukan kita begitu meninggal, berapa ini warisannya ditinggalkan. Nah, itu nanti bagi waris terakhir pembagiannya. Ya. Nah, yang kedua, ada yang disebut daim mursal. Nah, mursal ini si mayit. Oh, yang kedua itu biaya pemulasaraan jenazah, Pak. Biaya pemulasaraan jenazah. Biaya pemulasaraan jenazah silahkan ambil dari tirkah peninggalan harta si mayit, silahkan. Mulai dari memandikan,
mengkafani sampai menguburkan. Itu kan haknya dari dari tirkah si mayit. Oh, si mayit nih misalkan punya peninggalan tirkah itu 10 juta. Satu tadi si mayit punya utang, misalkan gadean motor. Ya udah, berapa juta? 2 juta bayar. Berarti sisa 8 juta. Pemulasaraan jenazah dari mulai memandikan sampai mengkafani sampai selesai dikuburkan, berapa biayanya? Misalkan taruh 3 juta, berarti sisa 5 juta. Nah 5 juta ini kemana? Nah belum selesai. Nah, kalau misalkan dia punya hutang tanggungan kreditan, ya Allah Rabbi Karim, maka saat itu juga tanggungan kreditan si mayit punya hutang cicilan, maka saat itu juga fa'ala alaihi, maka menjadi wajib saat itu juga mesti dilunaskan hadirin hutangnya. Oh hutang rumah nih berapa juta lagi? 10 juta langsung mesti dilunasi. Jangan sampai dicicil. Kata anaknya karena nggak punya duit dan peninggalan tirkahnya ini sudah habis dibagi-bagi nggak karuan sehingga rumahnya belum lunas. Nanti hutang ibu saya, hutang bapak saya akan cicil sampai lunas. Nah ini hati-hati, jangan seperti itu. Ketika hutangnya masih ada, bahkan dicicil oleh anak-anaknya, oleh ahli warisnya, maka saat itu juga sebelum lunas hutangnya, maka ini ruhnya mu'allaqatun fil hawa, masih dalam keadaan terkatung-katung. Makanya ngeri Pak kalau hutang itu. Yang pertama itu kita wajib untuk melunasi secepat mungkin karena nggak tahu umur. Hutang itu boleh jaiz, dalam fikih itu disebut dengan muamalah, masuknya ke dalam kategori muamalah. Boleh hutang piutang itu boleh dengan tujuan untuk saling menolong, boleh. Tapi yang lebih hebat lagi adalah membayarnya. Karena kita nggak tahu bagaimana nasib kita. Mungkin setelah kita meminjam kita langsung dicabut. Sedangkan dalam aturan ketika kita wafat, hutang adalah prioritas utama. Nah 2 tuh biaya pemulasaraan jenazah dari tirkahnya. Nah yang ketiga itu dai mursal. Si jenazah ini pernah nisab zakat atau haji. Dulu si A pernah nisab zakat, hartanya banyak, hitung-hitung ternyata sudah nisab. Bahkan haji pun sudah mampu dan sudah cukup. Nah sedangkan uang peninggalannya masih ada. Nah maka di sini wajib kembali diprioritaskan adalah wajib membayar zakat, wajib menghajikan secara badal. Itu kalau sudah nisab haji dan zakat. Kalau memang tirkahnya peninggalannya masih ada seperti itu ya. Yang keempat wasiat. Nah baru wasiat. Dari tirkah ini wasiat. Dulu pernah wasiat apa sih? Oh ketika masih sakit kemarin sebelum wafat, ibu saya, bapak saya berwasiat, nak ketika nanti bapak atau ibu meninggal, tolong belikan kambing dan sodakohkan kepada masyarakat. Nah itu ambil dari tirkah. Tirkahnya diambil. Tadi sisa 5 juta tadi udah beliin kambing 3 juta. Ini untuk melunasi wasiat almarhum atau almarhumah. Itu silakan. Nah sisa 3 juta baru buka waris tuh. Buka waris terakhir sisa dari hak-hak yang sudah wafat. Nah itu sisanya berapa? 3 juta nih atau 2 juta nih. Ya udah, anaknya berapa? Ya udah bagi. Itu warisan seperti itu. Ya Allah Rabbi Karim. Nah, ini termasuk di sini dalam hal tradisi di kita. Ya, mulai dari tadi biasanya kan di kita itu ada tradisi nyolati dibayar dengan uang. Itu sebenarnya bukan dibayar tapi sodakoh, ya kan? Terus nanti akan ada tahlilan setiap malam kan? Terus nanti bakal ketemu 40 hari sampai haul. Nah maka uang yang digunakan untuk tadi itu nggak boleh ngambil dari tirkah, nggak boleh ngambil dari peninggalan si mayit, nggak boleh karena nggak termasuk kategori. Bapak nih punya uang peninggalan almarhum 10 juta, udah
biaya nyolati berapa buat tahlil nih bagi-bagi buat tahlil, itu nggak masuk ke situ, bahaya itu, karena itu nggak termasuk ke dalam hak bagi si mayit. Jangan sampai kita salah menasorupkan biaya itu, jangan sampai ngambil dari situ, biaya tahlil terus biaya lain-lain sebagainya, itu nggak boleh ngambil dari tirkah si mayit. Itu dosa loh Pak, kalau Bapak ngambil dari situ itu dosa, karena itu bukan haknya. Jangan sampai kita salah. Kalau di kita kan alhamdulillah Pak, tradisi di kita nih, di lingkungan kita itu kalau yang nyolati itu kan nggak dikasih amplop kan, ya kan? Jangankan makmumnya, imamnya pun jong, imamnya pun jong. Tapi kalau tradisi di kampung Pak, apalagi Cianjur, jangan jauh-jauh lah, kita lari ke atas ke Matagara menyolatkan jenazah. Jangankan imam, seluruh jamaah itu dikasih amplop, ya kan? Itu sudah tradisi. Nah itu nanti amplop itu, uang yang dikasih ke jamaah untuk menyolati itu jangan sampai ngambil dari tirkah peninggalan si mayit, itu dosa. Jangan itu, karena itu nggak ada haknya di situ. Nah terus masuk ke kuburan, mengantarkan ke kuburan, itu kan yang mengantar ke kuburan selalu dikasih uang kan. Oh coba Bapak pergi ke kampung, jangan jauh-jauh lah, ke atas aja tuh ke Matagara, tradisinya seperti itu. Nah, bagus sedekah untuk pahala bagi si mayit, tapi ingat jangan mengambil biayanya itu dari tirkah peninggalan si mayit, itu gak termasuk. Paham ya? Jangan sampai sholat dibayar, diamplopi, terus ke kuburan di amplop, hutangnya masih numpuk, mu'allaqatun fil hawa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah ini yang terakhir adalah buka waris, baru buka waris. Itu jadi buka waris itu terakhir Pak, setelah hak-hak si mayit itu terpenuhi dan tercukupi, baru buka waris. Nah ini termasuk tadi ke dalam ainut tirkah itu adalah hutangnya. Hutang si mayit yang prioritas utama adalah dibayarkan. Ya. Nah, hutang si mayit ini menjadi sebuah musibah sebenarnya. Ketika seseorang meninggalkan hutang. Ini mim ba'di wasiyatin yusi biha auden. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman mim ba'di wasiyatin yusi biha auden. Dari sebagian wasiat adalah setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya, baru dibagi waris. Jadi hutang terlebih dahulu adalah diutamakan, hutangnya berapa. Bahkan kalau bisa itu sebelum disolati hutangnya sudah terbayarkan, sudah lunas. Ya kita makan kadang-kadang ya, setelah beres ngubur, ayo nanti kalau yang punya hutang silahkan ini. Harusnya kan sebelum dikubur, sebelum disolati. Karena banyak kisah, diantaranya adalah hadis ketika Kanjeng Nabi itu nggak mau menyolati orang yang punya utang. Nah utang ini hadirin, hutang kebagi kedua kategori bagi si mayit. Ada yang disebut dengan hutang itu finansial dengan Allah. Tuh ini wajib dipenuhi. Yang pertama bagi ahli waris adalah membayar hutang si mayit dengan urusan dengan Allah. Seperti apa hutang finansial dengan Allah? Satu, tanggungan zakat. Tadi. Yang kedua, puasa Ramadan. Kalau si mayit ini puasa Ramadan kemarin belum lunas ini, maka ahli warisnya wajib membayar fidyah. Itu hutang dengan Allah. Tuh. Kadang-kadang kita berpikir nggak ke situ. Orang tua kita ketika wafat puasanya sudah beres atau belum? Itu wajib dipenuhi hadirin. Puasa Ramadan seperti apa? Terus dan lain sebagainya lah. Itu urusan dengan Allah, seperti zakatnya, seperti hajinya. Kalau mampu tadi dirkahnya ada, wajib untuk dihaji badalkan. Itu hutang finansial dengan Allah. Nah, yang kedua adalah hutang finansial dengan manusia. Nah, seperti tadi, gadai, terus pinjam meminjam, terus
cicilan. Nah itu wajib untuk dilunasi. Cicilannya, wajib saat itu juga harus dilunasi, jangan sampai dicicil. Ya, itu ngambil dari tirkah si mayit, sok ambil silakan, memang di situ haknya. Ya. Nah, hutang mayit hadirin dianggap belum lunas selama belum benar-benar dibayar kontan. Hutang si mayit belum dianggap lunas selama benar-benar hutang tersebut belum dibayar kontan. Apakah boleh seseorang itu menanggung jawab ahli waris terhadap hutang si mayit? Boleh, sah-sah saja. Jadi pemindahan hutang, tapi tetap tadi ngambil dari tirkah ya. Nah, contoh gini, karena bapak saya sudah nggak ada, otomatis yang punya utang silahkan nagih ke saya. Bolehkah itu kan? Boleh, silahkan. Boleh ya. Tapi itu ahli waris hadirin. Tadi ketika punya utang cicilan maka wajib dibayar kontan. Wajib dibayar kontan. Jangan sampai dicicil lagi. Oleh almarhum dicicil selama 3 tahun, baru 1 tahun tinggal, sisa 2 tahun, oleh ahli waris pun sama dicicil. Nah itu nggak boleh. Karena selama itu tetap hutangnya belum lunas, masih mu'alaqatun fil hawa arwahnya. Ya Allah, Rabbi Karim. Nah itu boleh. Jadi pemindahan hutang, tapi tadi syaratnya itu jangan sampai dicicil, kasihan. Nah itu ambilnya dari tirkah si mayit. Lalu lau mata mayitun wa ali dainun wa lam yujib ala walihi qada'uha min malihi. Ada kasus bagaimana kalau misalkan si mayit ini meninggalkan hutang, sedangkan tirkahnya atau asetnya itu berkurang daripada hutangnya gede tapi peninggalannya kecil, minus berarti. Nah ini bagaimana hadirin? Si A punya hutang 10 juta, sedangkan tirkahnya hanya 5 juta, berarti minus 5 juta. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Dalam satu keterangan, laumata mayitun awa alaihi dainun, andai kata si mayit itu meninggal dan meninggalkan hutang, maka lam yujib ala walihi qada'uha min malihi, walinya itu enggak wajib membayar dari hartanya. Tuh, ini kebalikan dari tadi. Si A meninggal punya utang 10 juta, sedangkan tirkahnya 5 juta. Tadi dibagi-bagi buat pemulasaraan, buat lain sebagainya, sisa 2 juta, berarti minus 8 juta. Nah yang sisa 2 juta bayarkan tadi kepada hutang yang 10 juta, berarti sisa hutang minus 8 juta. Nah 8 juta ini maka ahli waris gak wajib membayarnya. Gak wajib pak. Atau berarti si mayit mu'alaqatun dong, masih punya tanggungan. Ya punya tanggungan. Kesalahan dia kok, kenapa mau hutang gede, bayarnya nggak bisa. Nah anaknya gak wajib membayarkan dari harta pribadi gitu pak. Nggak ada tanggungan. Kalau nggak kasihan, udahlah itu hutang bapak saya, udahlah itu hutang ibu saya, lagian saya juga peninggalan ibu nggak ada, udahlah. Nah itu kalau seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah, berarti tanggung jawab almarhum sama Allah itu urusannya. Nah secara fikih pak, kita bicara fikih ini, anak itu nggak ada meninggalkan almarhum itu nggak ada meninggalkan warisan hutang, nggak ada. Dalam fikih itu sepakat para ulama nggak ada yang namanya warisan hutang, nggak ada. Urusan hutang seperti tadi, ketika tadi si almarhum punya hutang tapi minus untuk dibayar dari tirkahnya, maka ahli waris itu nggak wajib membayar secara fikih. Jadi itu urusan almarhum dengan Allah. Nah kalau kita bicara fikih, karena apa yang mau dibayar toh hartanya pun sudah nggak ada. Karena kita punya harta, kita bekerja pak, kita pun nurut kepada orang tua, kasihan kepada orang tua,
saya punya rezeki nih, saya punya ini, karena saya kasihan dengan orang tua saya, maka saya akan lunasi hutang, memakai duit pribadi. Boleh nggak itu? Boleh, silahkan. Sunnah kok seperti itu. Tapi secara fikih ahli waris gak wajib membayar hutang orang tua. Itu secara fikih ya, secara fikih. Kalau kita nggak tega mau ya bodo amat lah gitu kan, padahal kasihan. Nah, secara hukum fikih seperti itu. Nah, berarti bagaimana ini dengan konsep ini? Saking hati-hatinya ketika kita punya hutang, jangan sampai hutang itu dibawa mati, Pak. Sampai seperti itu, sampai begitu. Tujuannya itu ketika kita punya hutang, ketika kita punya untuk membayarnya wajib didahulukan kita bayar. Takutnya setelah kita menghutang Allah mencabut nyawa kita. Ini yang menjadi repot. Apalagi kalau hutangnya itu tidak diketahui oleh ahli waris. Nah, ini yang bahaya. Nanti ini hutang ini, Pak, itu akan terus dibawa sampai ke akhirat itu hutang. Jangan dikira loh hutang 1.000, 2.000, kalau enggak ridho yang menghutangi itu akan sampai ke akhirat. Makanya ketika kita menghutang, otomatis istri kita, suami kita harus tahu. Nah, kadang-kadang kan istri kita hutang aja nggak tahu, ya. Begitu mau buka waris, punya utang ada yang nagih, ternyata gede hutangnya, itu berbahaya. Itu mending kalau ada yang nagih. Kalau nggak ada yang nagih, itu kan kita kepada suami kita umpet-umpetan menghutang baju, menghutang apa kreditan. Begitu wafat, yang menghutangi nggak nagih, suami kita nggak tahu. Nah, hati-hati Bu, ini hutang bakal sampai bawa ke akhirat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngeri masalah hutang. Sedangkan kita kan hidup itu gak mungkin lah kita nggak punya utang ya, gak mungkin kita nggak punya utang. Ya, masalah hutang ini berat. Bahkan dalam satu hadis dikatakan nafsul mu'minin mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu alaihi. Ruhnya orang mukmin itu digantung dengan hutangnya hatta yuqdu anhu, sehingga hutangnya itu sampai lunas. Nah, bahkan dalam satu riwayat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini la yusalla ala rasulin mata waidainun paati bimayitin faqala alidainun, itu kanjeng Nabi, Pak, itu nggak mau menyolati orang yang punya utang. Orang yang punya utang itu kanjeng Nabi jelas. Kanjeng Nabi nggak mau menyolati orang yang punya utang, karena orang yang punya utang itu termasuk kategori dolim. Lah kita ambil contoh lah, seseorang yang meninggal karena oplosan, Pak, oplosan terus meninggal, berarti kan meninggal dalam keadaan maksiat. Orang yang bunuh diri itu meninggal dalam keadaan maksiat. Orang yang punya hutang meninggal itu sama dengan seperti itu, Pak. Makanya kanjeng Nabi gak mau menyolati, karena ini adalah orang yang dolim, artinya orang yang maksiat ke dalam keadaan meninggal. Nah, ada satu surahan guru, Pak. Nah, surahan guru ini dipraktekkan, silahkan, nggak dipraktekkan pun nggak apa-apa. Tapi ini menjadi pikiran saya sendiri, Pak. Contoh gini, di satu kampung itu ada orang yang bunuh diri, kan. Nah, kalau kita lihat hadis ini, jangankan yang bunuh diri, kanjeng Nabi gak mau menyolati orang yang punya utang. Ini suruhan guru. Ketika ada orang di kampung itu bunuh diri, berarti kan meninggal dalam keadaan maksiat. Orang-orang, artinya tokoh lah, orang setempat, kiai setempat, ustadz setempat, itu kalau menyolati itu turun derajatnya, Pak. Turun derajatnya ya, apalagi sampai tingkatan wali. Itu turun derajatnya, artinya berarti dia, si kiai, si ustadz ketika menyolati orang yang bunuh diri, itu berarti dia sama menghormati kematiannya, sama dengan menghormati kematiannya. Sedangkan di satu sisi, hak seorang muslim kepada muslim adalah ketika ia wafat wajib mensolati.
Di satu sisi ini orang meninggal dalam keadaan maksiat bunuh diri. Nah maka ketika kiai ustadz tersebut ikut menyolati bahkan menjadi imam, itu berarti si ustadz si kiai tersebut menghormati kematian dia. Nah, ini Kanjeng Nabi pun dalam hal hutang gak mau menyolati. Nah lalu bagaimana solusinya? Nah solusinya kata guru saya ketika ada yang meninggal seperti itu, silahkan yang menyolati adalah orang-orang yang biasalah. Kalau kiai ustadz itu mending kita nggak usah kita istighfaran. Kita menyolati sebagai ustadz, kita menyolati sebagai kiai, orang yang maksiat berarti sama dengan kita menghormati mereka. Nah ini sama dengan hadis Kanjeng Nabi, Pak. Nah ini terus menjadi pikiran saya, Pak. Ini bagaimana? Oh ternyata seperti itu. Nah ini mudah-mudahan lah ya di kita nggak ada orang yang mati dalam keadaan dolim. Itu ngeri. Jadi alasannya kenapa? Karena yang menyolati itu kan ada doa Allahumma gfir lahu. Doa kiai, doa ustadz insya Allah mustajab, apalagi doa wali, gitu kan. Nah maka yang menyolati utamakanlah jangan ustadz, jangan kiai, utamakan orang-orang mereka lah. Itu masalah dijabah atau nggak dijabahkan itu urusan Allah kan, itu kan pasti itu dosa itu gak akan terampuni ketika dalam meninggal dalam keadaan bunuh diri. Itu urusan dengan Allah. Nah ini menjadi PR bagi diri saya pribadi, Pak. Nah setelah masalah itu ya, ini termasuk orang yang punya hutang wafat dan hutangnya belum terlunasi, sekelas Kanjeng Nabi pun gak mau menyolati. Ini hadirin, masalah hutang, masalah sepele. Masalah hutang, masalah sepele ini wajib kita lunasi ketika kita masih hidup. Nah, itu masalah hutang ya. Masalah hutang finansial dengan manusia. Ya, ada lagi hutang masalah kedoliman. Nah, ini yang lebih ngeri. Ada yang lebih ngeri. Utang dengan Allah, seperti kita maksiat, itu Allah ampuni dengan taubatnya kita. Tapi kalau hutang dengan manusia, kita pernah menyakiti tetangga, kita pernah menyakiti orang tua, pernah menyakiti istri, pernah menyakiti suami, dan dia belum memaafkan, ini pun sama. Hutang menyakiti orang itu pun akan kebawa ke akhirat, ini wajib untuk dimaafkan ya. Nah, kembali lagi ke hutang tadi, Pak. Ketika ada ahli waris menawarkan kepada kita, siapa yang punya utang wajib ke rumah untuk dilunasi. Sebenarnya itu peluang bagi kita untuk menagih, Pak. Kita jangan sungkan-sungkan malu untuk menagih hutang. Si A pernah ngutang ke saya 5 juta. Begitu wafat, masa sih saya harus menagihkan, dia lagi berduka. Masa sih saya gak enak amat sih menagihnya. Pak, itu peluang bagi Bapak untuk menagih ketika hidup, susah ditagih kan, bener kan? Susah ditagih ketika wafat. Ada yang menawarkan, silakan, itu hak Bapak kok. Yang pertama, hak Bapak wajib dibayar. Hak hutang si mayit pun wajib dibayar. Ketika ada seperti itu, wajib kita menagihnya. Kalau bisa sebelum dikubur. Jangan sungkan-sungkan, karena di situ ada tirkahnya tadi. Kadang-kadang kita saya nagih, dia lagi berduka, masih saya nagih, nggak enak amat. Bukan nggak enak, memang disitulah kewajibannya, Pak. Daripada kita mengikhlaskan, udah saya ikhlasin aja lah. Padahal dalam hatinya kita juga butuh ini ikhlas, bohong, tetap mu'allaqatun fil hawa. Kasihan ke si mayit. Makanya ketika itu langsung kita tagih, Pak. Jangan sungkan-sungkan, berapapun, mau 1000, tetap wajib kita tagih. Karena ini satu, hak kita terpenuhi. Kedua, si mayit pun akan tenang di alam barzah. Jangan malu-malu. Malu gak enak, lagi berduka, nagih. Apa kata mereka? Itu kan apa kata tetangga? Si anu lagi orang berduka mah nagih hutang. Itu haknya dia. Seperti itu, benar. Seperti itu. Tadi hak terpenuhi, si mayit pun bebas. Jangan kita malu untuk menagih. Jangan sampai kita, saya ikhlasin aja lah, ikhlas, saya mah ikhlas. Padahal dalam hatinya enggak. Nah ini hati-hati ya. Nah itu masalah hutang
utang piutang. Ya Allah, tagih Pak, tagih. Ketika hidup susah udah, ketika kalau bisa sebelum dikuburkan hutang itu mesti lunas. Ya, ini ngerinya masalah hutang. Nah, yang terakhir hadirin, untuk menghindari dari utang piutang, ini ada satu kisah yang unik sekali. Bagaimana hutang ini dibayarkan oleh malaikat. Ini di zaman Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya utang, tapi kita gak mampu untuk membayar, keburu wafat. Nah, ada nggak sih satu amalan yang bisa membebaskan hutang? Nah, ini hadirin sebelum saya tutup. Dalam satu riwayat dikisahkan, anan Nabi alaihi salatu wassalam kana jalisan alal babil Madinah. Kanjeng Nabi suatu hari duduk di pintu kota Madinah. Begitu Kanjeng Nabi duduk, idamarat janazatur rajulin, lewatlah jenazah laki-laki mau dikubur, mau disolati. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada orang yang memikul jenazah, hal alaihi dainun, wahai orang-orang yang memikul jenazah, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Itu pertanyaan Kanjeng Nabi. Kata mereka yang memikul jenazah tersebut, ya Rasulullah, alaihi dainun arba'atu darahima, ia memiliki 4 dirham hutang. Oh, si mayit ini punya 4 dirham hutang. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, sallu alaihi, silakan kalian solati, silakan kalian solati. Fa inni la usolli ala man kana alaihi dainun, aku gak mau menyolati kepada orang yang masih punya utang. Tuh Kanjeng Nabi, silakan kalian solati, itu fardu kifayah hak kalian, tapi saya gak mau menyolati orang yang punya utang. Nah, ini mungkin pahamnya tadi ya, yang saya maksud yang tadi. Nah, lalu kata Kanjeng Nabi, saya gak mau menyolati orang yang punya utang. Nabi gak mau. Nah, setelah itu panazala Jibril alaihi salam, turunlah malaikat Jibril alaihi salam kepada Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, innallaha azza wa jalla yuprinuka salamu ayakul, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukriuka salam, memberikan salam kepadamu. Ba'astu Jibril bisuratin adami wa adalainahu, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah dan aku menyamar menjadi seorang manusia itu untuk wa'ada dainu, untuk membayarkan ini si mayit utangnya. Jadi malaikat Jibril diutus oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menyamar menjadi manusia dan membayarkan hutang si mayit tadi yang dipikul, yang lewat ke depan Kanjeng Nabi. Nah, dibayar oleh malaikat Jibril berupa wujud manusia. Ya. Faqala, kata Jibril, wahai Muhammad, kum fasolli fa innahu magfurun. Wahai Muhammad, wahai Nabiullah, sekarang kau berdiri, fasolli, solatilah itu jenazah, fa innahu, maka sesungguhnya itu jenazah magfurun, itu sudah diampuni. Wah, Kanjeng Nabi kaget, Pak. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa sih keistimewaan, kemuliaan yang si mayit ini peroleh dan si mayit ini dibayari hutangnya oleh kamu? Kata malaikat Jibril, jangankan seperti itu Muhammad, kamu solati dan barang siapa nih yang man shola ala janati ghafarallahu lahu, orang-orang yang menyolati dia itu Allah ampuni. Tuh. Nah, Kanjeng Nabi bertanya lagi, apa sih kemuliaannya sehingga Allah mengampuni dan engkau membayarkan hutangnya? Nah, ini Pak alasannya. Ini mesti kita amalkan. Kata malaikat Jibril, li qiraati kulli yaumin mi'ata marrah suratun qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ini orang mendapatkan kemuliaan dan hutangnya dibayarkan olehku. Li qiraati kulli yaumin, ia setiap hari membaca qul huwallahu ahad mi'ata marrah 100 kali. Nah, ini setiap hari kita baca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 100 kali
ketika kita punya utang, insya Allah hutang kita dibayarkan oleh malaikat Jibril berupa berwujud manusia. Hebat. Tuh, ini di zaman Kanjeng Nabi terjadi. Man qara fi jami umri maratan waidatan la yahruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Barang siapa yang membaca suratul qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas seumur hidup sekali aja, la yahruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah, maka tetap nanti ia keluar dalam ketika sakaratul maut, ia akan melihat tempatnya di surga. Nah ini jadi amalan kita hadirin adalah membaca suratul Al-Ikhlas. Kita punya utang banyak, kita gak mampu untuk membayar, maka surat Al-Ikhlas ini menjadi amalan. Tapi ingat, surat Al-Ikhlas kita baca, ya, hutang kita bayar. Jangan sampai kita punya utang, lah ntar bayarnya pakai surat Al-Ikhlas dibayari oleh malaikat Jibril, ngarang itu mah. Jadi kita berusaha, punya utang, kita niat pengen membayar, terus kita baca surat Al-Ikhlas, Allah gampangkan. Jangan sampai kita punya utang, kita terus aja baca surat Al-Ikhlas sampai ribuan, sedangkan kerja enggak bisa, kerja enggak mengandalkan wirid. Nah itu adalah bisa-bisa Bapak nanti dibawa ke grogol, ketawa sendiri. Pak bayar utang, hehe. Pak bayar utang, hehe. Pak bayar utang, kul huwallahu ahad. Nah ini stres jadinya. Jadi harus seimbang antara wirid dan kasab. Ya. Ketika kita punya utang, niatkan kita pengen membayar hutang. Hati-hati ketika kita nggak mau niat bayar hutang, bahkan kita melupakan hutang, hati-hati, ruh kita akan mu'alaqatun bil hawa, akan menggantung di alam awang-awang, ke langit gak nyampe, ke bumi gak nyampe. Naudzubillah himin dalik. Jadi intinya pengajian pagi hari ini, amalkan surat Al-Ikhlas supaya kita digampangkan dalam membayar hutang. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan orang-orang yang beruntung, yang terbebas dari hutang, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa usaha untuk melunasi hutang kita. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terkait masalah utang piutang. Monggo silakan. Ya, cukup ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa sunna ulaika rafiqa dalika al-fadlu min kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal yak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.